Ada pertanyaan ya dari Mas Fari Aprianto. Kalau di dalam diri kita masih ada kuasa kegelapan yang bisa membelokkan kebenaran, apakah masih mungkin terhubung dengan diri sejati? Apakah harus jernih total dulu baru kita bisa terhubung kepada diri sejati? Begini ya. Diri kita ini berlapis-lapis ya. Jiwa kita ini dibungkus oleh tubuh fisikal, dibungkus juga oleh tubuh halus yang itu ada beberapa kategori. Ada tubuh astral, ada tubuh etrik, ada tubuh cahaya. Kemudian nanti antara jiwa dengan diri sejati itu ada satu lapisan lagi yang menjadi pembatas, namanya tubuh spirit. Nah, tubuh spirit itu ada di sanubari. Menjadi problem ketika di dalam tubuh spirit itu ada penyusup. Jiwa kita, termasuk kesadaran ragawi kita, tidak akan bisa terhubung dengan diri sejati selama di dalam tubuh spirit itu ada penyusup. Untuk terhubung, Anda tentu harus memastikan tidak ada penghalang antara Anda dengan diri sejati. Bukan berarti Anda harus murni sepenuhnya, tetapi aksesnya itu jangan ada yang menutup dulu. Ya, secara faktual nanti kalau itu sudah terbuka, tidak ada penghalang, Anda akan bisa mengakses kekuatan pemurnian jiwa dan raga. Hal-hal lain seperti emosi yang tidak selaras, seperti luka batin, ya, itu akan bisa dibersihkan saat Anda terhubung sepenuhnya kepada diri sejati. Nah, faktor yang lain begini. Anda tidak mungkin bisa terhubung kepada diri sejati kalau instrumen dalam diri Anda itu selalu membiaskan realitas. Misal, Anda sarafnya rusak karena sekian lama di dalam saraf itu ditunggangi atau disusupi oleh kuasa kegelapan. Setiap informasi yang muncul dari sejati akan dibiaskan atau dibelokkan. Kapan Anda akan ketemu dengan kebenaran? Maka sebetulnya bicara spiritualitas itu ya sederhana sekaligus juga rumit. Kalau kita sudah bicara tentang bagaimana mempurifikasi diri, itu bukan perkara yang sederhana. Banyak sekali elemen di dalam diri ini yang harus dibereskan untuk kemudian Anda ada di dalam kemurnian. Setidaknya Anda betul-betul terhubung kepada diri sejati. Ya. Apa sih penanda Anda terhubung pada diri sejati? Sekali lagi yang tadi saya ucapkan dengan gamblang. Saat Anda bisa merasakan kebahagiaan dan kedamaian yang absolut, itulah penanda yang paling akurat Anda mulai terhubung. Bisa jadi Anda belum jernih, ya, sehingga rasa bahagia dan damai sejati ini tidak bisa dialami dengan konsisten. Tapi dia alami sewaktu-waktu ketika Anda dalam keheningan. Tetapi ini adalah fondasi agar kemudian Anda bisa memurnikan jiwa dan raga. Ya. Jadi yang belum betul-betul bisa terhubung pada diri sejatinya, Anda harus rendah hati. Jangan memaksakan diri mengaku sudah bisa, padahal belum. Mintalah bantuan kepada siapapun yang memang punya kapasitas untuk membantu Anda. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana menyikapi jika ketika meditasi baru saja memejamkan mata sudah mendapatkan visualisasi? Jarang sekali suatu sosok, tapi lebih sering berupa landscape. Ya, apakah itu termasuk normal atau halusinasi? Pernah juga saya sedang tenang-tenang meditasi mendapatkan visualisasi yang aneh dan sulit untuk mengembalikannya ke menikmati nafas. Begini ya. Memang di tubuh kita ini banyak instrumen, ya, banyak alat, banyak perangkat. Termasuk diantaranya adalah apa yang kita sebut sebagai pineal gland. Ya. Orang-orang tertentu yang pineal gland-nya teraktivasi atau bisa berfungsi lebih optimal ketimbang banyak orang, itu bisa menyingkap dunia energi. Dia bisa dibawa ke dimensi yang berbeda, bisa melihat hal-hal yang non-empirik. Ya. Nah, ini bisa menjadi anugerah, tapi juga bisa menjadi musibah. Ketika kita meditasi, yang kemudian terbuka adalah pineal gland kita, kita melihat macam-macam. Kita menyebutnya sebagai visualisasi. Itu belum tentu membawa kita kepada kebenaran. Maka saran saya, ya,
Begitu Anda meditasi, tetap fokus kepada menikmati nafas, menikmati rasa damai dan bahagia di dalam diri. Jangan biarkan Anda diombang-ambingkan dengan segala macam gambar yang muncul di kepala Anda. Sebagian itu adalah memang kebenaran disingkapkan lewat pineal gland, tapi sebagian lagi itu adalah proyeksi dari alam bawah sadar Anda. Sebagian lagi diciptakan oleh imajinasi Anda. Ya, kalau Anda tidak betul-betul masuk dalam keheningan, ya, Anda tidak akan menemukan kebenaran sejati. Ya, jadi buat Mbak Egirianti, jangan hanyut ya dengan hal seperti itu. Kembali rasakan nafas, kembali sadari kedamaian. Ya. Karena kalau itu terus Anda lakukan, selalu terjebak oleh visualisasi, sangat rentan Anda untuk selalu ditembus atau disupi oleh makhluk-makhluk dari dimensi yang berbeda yang tidak selaras. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Mbak Sandra Atmaja. Kalau saya belum jernih seutuhnya dan mendoakan orang-orang yang saya kasihi, bagaimana efeknya? Apakah tetap bisa membawa kebaikan? Begini ya. Ketulusan itu adalah kunci dari kebajikan. Anda bisa jadi sedang dalam proses memurnikan jiwa. Artinya Anda belum betul-betul murni. Tetapi kalau Anda ada dalam ketulusan untuk menyabdakan agar orang-orang Anda kasihi itu ada dalam keselarasan, itu pasti ada gunanya. Sekalipun Anda harus mengerti secara hukum kosmiknya, soal doa, sabda, ya, pancaran kasih, efektivitasnya tergantung dari kualitas kita. Saat kita semakin murni, saat kita semakin berkesadaran tinggi, saat kita semakin tercerahkan, maka doa, sabda, pancaran kasih menjadi semakin efektif. Tetapi bukan berarti kalau Anda belum mencapai tataran yang tinggi, lalu Anda tidak melakukan hal yang sepatutnya dilakukan. Ya, justru dengan kasih murni, ketika Anda melakukan itu setulus hati, Anda akan terbantu juga untuk bertumbuh. Ya. Selanjutnya, Mas Guru, ciri-ciri orang yang nyasar spiritual itu seperti apa? Begini ya. Apa sih bedanya orang yang halusinasi dan benar-benar tercerahkan? Padahal mereka sama-sama ngomong tentang kebenaran, sama-sama cerita pengalaman ketemu dengan Mahadewa ini, Mahadewa itu, sama-sama tanda kutip lah ya, mengklaim mendapatkan pesan-pesan langit atau sabda-sabda dari Tuhan. Begini. Orang yang ada di dalam halusinasi tidak mungkin mengalami proses purifikasi karena dia tidak terhubung dengan diri sejati. Kalau dia tidak terhubung dengan diri sejatinya dan tidak mengalami purifikasi, maka dia tidak akan betul-betul merasakan kebahagiaan sejati. Dia juga tidak akan mengalami transformasi. Kalau hidupnya ruwet, ya tetap akan ruwet. Kalau badannya sakit, ya tetap akan sakit. Tetapi sebaliknya, mereka yang bukan berhalusinasi, tetapi masuk ke dalam realitas yang hakiki, terhubung penuh pada diri sejati, ya, dia mengalami purifikasi, dia akan ada di dalam kebahagiaan yang sesungguhnya. Energi kebahagiaan itu bisa dilihat, bisa dirasakan terpancar dari setiap selnya. Dia juga akan mengalami transformasi secara fisik maupun terkait dengan kehidupannya yang semakin diselaraskan. Nah, jadi kalau Anda betul-betul punya kepekaan, Anda tidak bias persepsinya, Anda akan bisa membedakan mana orang yang berhalusinasi, mana orang tercerahkan. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan rasional,
begini. Orang yang berhalusinasi itu tidak akan bisa membuat pernyataan-pernyataan yang konsisten. Jika dia berteori, teorinya akan tidak jelas karena premis-premisnya saling bertentangan. Tetapi orang yang betul-betul tercerahkan, dia selalu akan punya pernyataan yang konsisten. Ya, contoh. Misalnya, orang mengatakan, kita tidak boleh menghakimi. Tetapi, ketika ada orang menghakimi, dia mengatakan, itu salah, mestinya orang tidak menghakimi. Loh, katanya nggak boleh menghakimi, kenapa menghakimi yang menghakimi? Ya. Makanya saya tidak mengatakan tidak boleh menghakimi. Anda boleh menghakimi asal penghakiman Anda dilakukan di dalam kebenaran tanpa ilusi. Anda boleh menghakimi asal dasarnya akurat Anda dituntun oleh diri sejati Anda, bukan karena prasangka Anda. Maka dengan dasar itu, saya bebas menghakimi dengan pertanggungjawaban penuh. Kalau saya ngawur, saya pakai ilusi, saya mendapatkan karma buruk. Tetapi selama saya menghakimi dengan kebenaran, dengan tuntunan Gusti, maka saya ada di dalam kebenaran itu sendiri. Ya, itu contoh. Contoh yang paling sederhana. Misalnya ya, ada orang mengatakan, nggak ada itu benar dan salah. Selama masih menyebut benar dan salah, kita masih ada dalam dualitas. Kita belum suwung. Tapi begitu saya ngomong apa, lah itu salah. Lah itu gimana? Katanya nggak ada benar dan salah, kenapa kalau saya ngomong salah? Sebenarnya, benar dan salah itu ada. Seperti yang tadi saya ungkapkan. Ya. Kenyataan sebagaimana adanya itulah kebenaran. Pernyataan yang sesuai dengan kenyataan itulah pernyataan yang benar. Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan itulah kesalahan. Sikap yang benar itu apa? Sikap yang benar itu adalah tindakan kita yang selalu sesuai dengan tuntunan Gusti, dengan landasan kasih yang murni. Tindakan yang salah adalah tindakan yang mengikuti ego, tidak sesuai dengan tuntunan Gusti, tidak dilandasi kasih yang murni. Jelas. Maka berkatalah yang benar, bersikaplah yang benar. Katakanlah apa yang sesuai dengan kenyataan, lakukanlah apa yang dituntun oleh sang diri sejati. Di luar itu, maka Anda ada di dalam kesalahan, maka Anda juga mendapatkan konsekuensi berupa karma yang buruk. Ya, begitu. Ya, jadi konsistensi itu salah satu cara untuk menguji apakah seseorang itu ada di dalam kesadaran murni atau malah berhalusinasi. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan. Kalau soal umpan balik personal, nanti biar tim saya ya, Mbak Ika dan kawan-kawan yang membantu untuk memberikan umpan balik secara personal. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi. Saya sering ikut kegiatan di kampung kalau ada orang yang meninggal. Kita baca doa atau tahlilan yang bacanya kita kirimkan kepada ruh. Sebetulnya bukan ruh ya, tapi jiwa yang meninggal. Apakah ada perbedaan jiwa dan ruh? Yaitu tadi, beda. Gini ya, kalau kita bicara tentang entitas di dalam diri, yang itu menempati badan ini, yang itu dia punya identitas unik, yang telah ada sebelum tubuh ini ada dan akan tetap ada setelah tubuh ini kemudian kembali ke asalnya, dan dia memetik buah perbuatannya, itulah yang disebut sebagai jiwa. Soul, kalau bahasa Arabnya nafs. Roh itu apa? Roh itu ada dua pengertian. Satu pengertiannya adalah daya hidup. Ya. Kalau daya hidup ini sepadan dengan nyawa. Bahan bakunya apa? Energi murni, prana, chi. Ya. Nah, meninggal artinya nyawa ini atau roh ini tidak lagi mengalir dan bekerja di dalam diri kita. Dia off. Dia seperti listrik. Ya. Maka kita menyebut juga bahwa ini adalah biolistrik. Nah, ada juga roh dalam pengertian yang lebih esensial. Apapun yang menjadi esensi dari segala keberadaan itu disebut sebagai roh. Secara spesifik saya menyebutnya sebagai Roh Kudus, ya, esensi dari jiwa. Tuhan yang menjadi asal mula dari segala yang ada di dalam diri kita, ya.
Itu namanya Roh Kudus. Jadi bedakan antara jiwa, nyawa dengan Roh Kudus ini, ya. Nah, yang bisa menemukan bahagia damai sesuai dengan apa yang diperbuat, itulah si jiwa. Itulah sang diri. Ya, begitu. Jangan suka kebolak-balik, nanti Anda bingung sendiri. Ya. Jadi kalau kita menyabdakan sesuatu, maka itu kita menyabda agar jiwa yang kita sabda itu menemukan jalan kebahagiaan. Kemudian niat apa, Mas Guru, yang bisa disabdakan menjelang tidur? Ya, sabdakan saja. Di dalam kondisi aku melek dan tidur, aku ada di dalam naungan Gusti, selalu diliputi oleh kuasa dan kasih Gusti, selalu terlindungi di dalam kebenaran yang sejati. Ya, begitu saja. Oke. Mas Guru, mohon bimbingan untuk pemula, tata urutan belajar terhubung agar tidak nyasar. Ya, seperti yang sudah sering saya ungkapkan, mulailah dengan betul-betul menyadari, menikmati nafas. Ya, kalau ada bayangan-bayangan apapun, abaikan, kembali menyadari, menikmati nafas itu, merasakan damai, merasakan hidup yang nyata. Lalu lewat nafas itu nanti kita akan terhubung dengan diri sejati. Keterhubungan ini hanya muncul kalau kita betul-betul rileks, kita betul-betul menghayati momen saat ini dan di sini. Tanda keterhubungan itu apa? Kita semakin bisa merasakan rasa haru, bahagia, damai, ya, seperti itu. Itu saja. Tidak perlu laku yang aneh-aneh. Kalau Anda kesambet, bisakah Anda menolong diri sendiri? Tentu saja bisa. Kuncinya adalah kepasrahan. Pasrahkan diri, ya. Tetap berupaya untuk menjangkau diri sejati melalui nafas. Maka biarlah kuasa dan kekuatan dari sang diri sejati itu yang menjernihkan jiwa raga kita. Ya, begitu. Ini ada pertanyaan yang lucu juga. Apakah pejalan keheningan pengaruh kalau pergi ke mall atau ke tempat ramai? Karena saya pribadi sering sendawa dan kembung kalau ke tempat-tempat seperti itu. Ya, tergantung ya. Yang pasti kalau Anda mau pergi ke mall, pastikan di dompet ada isinya supaya tidak pusing kalau sampai di sana, ya. Karena kalau Anda pusing, tidak ada duit di dompet, tidak ada duit di ATM, itu gampang membuat Anda kesambet, ya. Jadi tolong persiapannya yang matang kalau mau ke mall. Nah, begini. Sebetulnya ini soal kepekaan, ya. Karena namanya di mall itu banyak orang, atau di tempat ramai itu orang bermacam-macam energinya. Kalau kita tidak betul-betul kuat gitu ya, kita bisa terpapar oleh vibrasi yang tidak selaras. Tapi kalau kita sudah kuat, kita mau pergi kemanapun tidak ada masalah. Nah, kalau Anda ke sebuah tempat tidak merasa nyaman, ya sudah, pasrah dong. Pasrah betul, kembali rasakan nafas. Jangan terpengaruh dan hanyut dengan segala yang tidak selaras yang ada di luar sana. Ya, jadi kita begitu belajar keheningan, jadi jangan malah takut kemana-mana, biasa aja lah. Ya, bahkan dimanapun kita berada, kita justru menjadi penebar kasih murni, pembawa berkah. Ya, baik. Ini pertanyaan terakhir yang akan saya jawab pada sesi ini. Saya belakangan ini sering kesambet, ya. Berawal dari emosi marah, tidak menerima kenyataan dan seterusnya, ya. Ya, memang saat-saat ini tidak gampang karena gangguan metafisik juga semakin meningkat. Tadi saya sudah katakan bahwa kita ada di dalam situasi yang sebetulnya kritis, ada di titik persimpangan. Ya. Misi kita menciptakan bumi surgawi ini mendapatkan tantangan yang serius. Maka apa yang kita bisa lakukan? Ya, sadari kalau kita kesambet. Kesambet itu macam-macam fenomenanya. Ada yang dia ketembus di lapisan tubuh astral, ya. Nah, itu emosi diacak-acak. Ada yang ketembus di tubuh eterik. Beberapa cakra di blok, kita jadi lemes. Atau misalnya kita jadi demam tidak jelas. Tidak nyaman sama sekali. Ya. Atau kita kemudian tertembus di tubuh cahaya kita. Ya. Persepsi kita diacak-acak. Nah,
sadari hal-hal seperti itu. Karena kalau kita ada dalam kondisi yang murni, kita tetap damai, nyaman. Kalau kesambet bagaimana? Kembali, pasrah, biarkan kuasa Tuhan yang bekerja pada diri kita. Nah, jika Anda tidak merasa sanggup atau bisa menuntaskan tantangan itu, silahkan Anda hubungi para pembimbing Anda. Kita ada untuk saling berkolaborasi, untuk saling mendukung, ya. Demikian dulu, nanti akan saya sambung di sesi berikutnya. Kita istirahat sekitar 15 menit lagi.